I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Halo Sobat Civikus, perkenalkan nama saya Hadi Atma dengan NIM 223020204031. Saya dari Prodi PPKN Angkatan 2022. Di sini saya akan memaparkan materi tentang perkembangan demokrasi di Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian demokrasi, sejarah demokrasi, bentuk-bentuk demokrasi, prinsip dan fungsi demokrasi di Indonesia, contoh demokrasi. Yang pertama, pengertian demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, adat, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik serta bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Landasan demokrasi mencakup kebebasan berkumpul, kebebasan berserikat, dan kebebasan berbicara. Inklusivitas dan kebebasan politik, kewarganegaraan, persetujuan dari yang terperintah, hak suara, kebebasan dari perampasan pemerintahan yang tidak beralasan atas hak untuk hidup, kebebasan, dan kaum minoritas. Sejarah demokrasi. Sejarah singkat sepanjang masa kemerdekaannya, bangsa Indonesia telah mencoba menerapkan bermacam-macam demokrasi. Hingga tahun 1959 dijalankan suatu praktik demokrasi yang cenderung pada sistem demokrasi liberal, sebagaimana berlaku di negara-negara barat yang bersifat individualistik. Pada tahun 1959 sampai 1966 diterapkan demokrasi terpimpin yang dalam praktiknya cenderung otoriter. Mulai tahun 1966 hingga berakhirnya masa Orde Baru pada tahun 1998 diterapkan demokrasi Pancasila. Model ini pun tidak mendorong tumbuhnya partisipasi rakyat. Sesudah bergulirnya reformasi pada tahun 1998, kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat, kebebasan memilih, kebebasan berpolitik, dan lain-lain semakin bebas. Bentuk-bentuk demokrasi. Demokrasi tidak langsung. Demokrasi yang dilaksanakan dengan sistem perwakilan. Di dalam demokrasi ini, masyarakat menyalurkan kehendak dengan memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Termasuk juga dalam demokrasi ini, demokrasi perwakilan dengan sistem referendum, yaitu gabungan antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Masyarakat memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam perwakilan rakyat. Namun dewan itu dikontrol oleh pengaruh masyarakat dengan sistem referendum dan inisiatif masyarakat. Demokrasi langsung. Demokrasi langsung merupakan suatu bentuk demokrasi di mana setiap masyarakat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan politik. Dalam sistem ini, setiap masyarakat mewakili dirinya sendiri dalam memilih suatu kebijakan sehingga mereka memiliki pengaruh langsung terhadap keadaan politik jabatan yang terjadi. Sistem demokrasi ini digunakan pada zaman awal terbentuknya demokrasi di mana ketika terdapat suatu permasalahan yang harus diselesaikan, seluruh masyarakat berkumpul untuk membahasnya. Di zaman modern, sistem ini menjadi tidak praktis karena umumnya populasi suatu negara cukup besar dan mengumpulkan seluruh masyarakat dalam satu forum merupakan hal yang sulit.
Selain itu, sistem ini menuntut partisipasi yang tinggi dari masyarakat, sedangkan masyarakat modern cenderung tidak memiliki waktu untuk mempelajari semua permasalahan politik tingkat negara, wilayah, daerah, hingga jenjang yang terbawah. Demokrasi dibedakan menjadi demokrasi yang menjunjung persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi kesenjangan dalam bidang ekonomi. Demokrasi yang menekankan pada upaya menghilangkan kesenjangan ekonomi, sementara bersamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan atau bahkan dihilangkan. Demokrasi paduan dari demokrasi formal dan material. Demokrasi ini berupaya mengambil hak-hak baik dan membuang hal buruk dari kedua demokrasi tersebut. Prinsip dan fungsi demokrasi di Indonesia. Prinsip demokrasi dan prasyarat dari berdirinya negara demokrasi telah terakomodasi dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi dapat ditinjau dari pendapat Al-Maududi yang kemudian dikenal dengan Soko Guru Demokrasi. Menurutnya, prinsip-prinsip demokrasi adalah: yang pertama, kedaulatan masyarakat; yang kedua, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah; yang ketiga, kekuasaan mayoritas; yang keempat, hak-hak minoritas; yang kelima, jaminan hak asasi manusia; yang keenam, pemilihan yang bebas, adil dan jujur; yang ketujuh, persamaan di depan hukum; 8, proses hukum yang wajar; 9, pembatasan pemerintah secara konstitusional; 10, pluralisme sosial, ekonomi dan politik; 11, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat; yang ke-12, memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Fungsi demokrasi. Sedangkan fungsi demokrasi adalah: yang pertama, sistem politik yang memberikan kekuatan untuk memilih pemimpin rakyat dan pemerintahan secara bebas serta adil dalam pemilihan umum. Yang kedua, memberikan kebebasan bagi individu sebagai warga negara untuk dapat aktif berpartisipasi di dalam politik dan sebagai warga. Yang ketiga, memberikan perlindungan kepada hak asasi pada warga negara. Yang keempat, menghasilkan sebuah aturan yang berlaku kepada semua warga negara tanpa ada pandang bulu. Contoh demokrasi. Contoh demokrasi bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh yang paling sederhana yaitu musyawarah dalam pemilihan ketua kelas. Sikap demokratis ini bisa diartikan sebagai tindakan yang didasari pada nilai demokrasi, di mana sikap ini akan mendukung pelaksanaan dari prinsip demokrasi. Berikut contoh demokrasi secara sederhana yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, semua anggota keluarga berhak menyampaikan kritik dan saran. Yang kedua, memahami tugas dan kewajiban dalam keluarga. Yang ketiga, bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah keluarga. Yang keempat, menghargai pendapat tiap anggota keluarga. 5, mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Yang keenam, pemilihan ketua organisasi atau ketua kelas. 7, menghargai pendapat orang lain. 8, mengikuti musyawarah warga. Baik, kita masuk ke kesimpulan. Perkembangan konsep demokrasi tidak dapat dipisahkan dari sejarah munculnya Deklarasi Kemerdekaan Amerika pada tahun 1776 dan Prancis tahun 1789. Dalam perkembangan konsep demokrasi, tidak dapat dilepaskan dari adanya persamaan hak di depan hukum dan perlindungan hak-hak asasi manusia, yang kemudian berkembang dengan pembagian dan pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif dan yudikatif. Hal ini juga tidak dapat dilepaskan munculnya konsep negara hukum. Istilah negara hukum antara negara-negara yang menganut sistem hukum kontinental dan negara-negara Anglo-Sakson itu berbeda, yaitu Rechtsstaat untuk yang menganut sistem hukum kontinental dan di negara-negara Anglo-Sakson
menggunakan istilah rule of law. Demokrasi di Indonesia berkembang seiring dengan pergolakan politik yang terjadi setelah kemerdekaan. Perubahan konsep demokrasi terjadi mulai dari dekokrasi terpimpin, demokrasi parlementer, sampai demokrasi presidensial. Namun pada dasarnya, peranan pemerintahan dalam menjalankan demokrasi masih sangat dominan karena dalam UUD 1945 beserta amandemennya masih nampak kekuasaan pemerintahan tetap lebih besar dibanding kekuasaan lainnya.